dalam rangka diseminasi budaya positif. Ya, sampai Negeri 3 Sepanti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar mengenai budaya positif kan ya? Sudah, udah pernah. Kalau menurut Bapak, budaya positif itu seperti apa, Pak? Iya, budaya positif itu kayaknya budaya yang baik-baik ya. Yang baik-baik. Bukan yang ya, suka membantu, suka menolong itu kan baik. Iya. Kalau menurut Bu Ratmi, budaya positif itu menurut Ibu ya seperti apa? Kegiatan yang dilakukan dengan apa tujuan yang positif. Kegiatan yang dilakukan tujuan yang positif. Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini sudah ada di sekolah kita ya, sering kita temui, dan nilai-nilai keyakinan, sifat kebiasaan-kebiasaan ini pun sudah muncul dari anak. Gimana peran kita untuk menciptakan budaya positif ini di sekolah kira-kira? Ya, dilakukan, dijalankan. Yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam Trilogi Pendidikan, Ing Harso Sing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Uri Handayani, yaitu kehidupan kita sebagai pemberi teladan, pembangun gagasan, dan pendorong dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sebagai salah satu upaya kita sebagai guru dalam menuntun murid sesuai kodratnya dengan berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk mengingat profil pelajar Pancasila yang menjadi kompas kita dalam mendidik anak-anak, menuntut anak-anak mencapai kodratnya, yaitu berupa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, lalu apa saja konsep-konsep inti untuk mewujudkan budaya positif? Jadi dalam mewujudkan budaya positif ini ada 5 konsep-konsep inti yang harus kita pahami terlebih dulu. Ini merupakan 5 konsep intinya, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, dan yang ketiga posisi kontrol guru, yang keempat keyakinan kelas satu sekolah, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan yang indah ini saya ingin mendiseminasikan tentang 5 konsep-konsep ini. Nah, sebelumnya biar nggak tegang, kita main ice breaking dulu. Di sini ada tebak-tebakan, mungkin udah pernah dengar ya. Ada tengahnya, tak ada pinggirnya. Apakah aku? Apa? Ada tengahnya? Ada tengahnya, tak ada pinggirnya. Apakah aku? Donat? Belum. Ayo kira-kira apa? Ada tengahnya? Ada tengahnya, tak ada pinggirnya. Apakah aku? Apa? Hujan. Hah? Hujan. Kita akan hujan biasanya. Pinggirnya Donat mungkin. Apa? Donat. Ada tengahnya, Oh, ada tengahnya. tak ada pinggirnya. Apakah aku? Apa Pak tuh? Donat Ada salah. tengahnya, ada pinggirnya. Tengah malam, tengah hari. Tengah malam. Tengah hari. Berikutnya, sebuah rumah dihuni oleh Ana, Dinda, Caca, dan Didit. Anaknya membaca buku, Dindanya bermain catur. Lalu apa yang dilakukan oleh Didit? Nganggur. Apa kira logika? Melihat mereka kerja. Melihat? Mereka yang kerja dan yang bermain. Oh, tapi belum tepat ya. Ini logika. Anak membaca buku, Dinda bermain catur, Caca sedang mencuci. Lalu apa yang dilakukan Didit? Potong rumput. Masih berkaitan dengan itu. Baca buku, bermain catur. Anak membaca buku, Dinda bermain catur, Caca sedang mencuci. Lalu apa yang dilakukan oleh Didit? Makan. Makan. Belum. Melihat Ya. mereka. Melihat mereka. Belum. Berkaitan dengan konteks siapa? Kira-kira apa yang dilakukan Didit? Makan salah. Melihat mereka salah. Apa? Nggak tahu mungkin. Mereka Ya bermain catur, masa Dinda
dengan bermain catur sendirian kan ada lawannya. Oh, itu. Nah, Oh, iya. berikutnya, orang apa yang bisa masuk di botol? Kalau telur masuk cuka bisa. Itu telur masuk botol. Orang tak kasat mata ya. Apa yang bisa? Orang apa yang bisa masuk ke botol? Orang ini. Orang? Orang ini. Itu orang arin Bapak Ibu. Ada 3 orang berdiri di bawah payung kecil, tetapi mereka tak kehujanan. Kenapa? Karena nggak hujan. Pintar cerdas. Yang terakhir, bila kita berjalan, dia juga jalan. Bila kita berhenti, dia tetap berjalan. Namun, bila dia berhenti, kita yang mati. Apakah dia? Bila kita berjalan, dia juga jalan. Bila kita berhenti, dia tetap berjalan. Aku. Belum. Bila dia berhenti, kita mati. Kumur. Hah? Oh, aku tahu. Jantung. Pintar. Iya, betul. Iya kan? Iya, jantung. Cerdas. Berjalan dia Iya. juga jalan. Bila kita berhenti tetap berjalan. Kalau Jantung. dia berhenti, kita mati. Oke, Iya. cerdas. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut, kita yang pertama tadi konsep-konsep positifnya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu pendekatan positif untuk menerapkan disiplin pada diri murid tanpa hukuman ataupun hadiah sehingga dapat menumbuhkan motivasi internal, membangun sikap reflektif, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ini dibedakan jadi 2, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu berasal dari sebuah hukuman dan adanya penghargaan. Jadi selama ini kita seringkali kalau di siswa kita banyak memberi hukuman dan memberi penghargaan, option yang sering kita pilih termasuk saya ya. Saya sebagai guru juga sebelumnya suka seperti itu sama dan sedang belajar untuk bertahap merubah itu. Nah, bagaimana caranya supaya motivasi eksternal ini tidak tumbuh dalam diri siswa? Yaitu kita bisa dengan cara menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan supaya motivasi eksternalnya tidak muncul. Supaya apa? Supaya siswa tersebut menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai dirinya sendiri. Karena dia mempunyai nilai-nilai yang dipercaya. Dan ternyata di sini saya juga ketika mempelajari modul ini terkejut ya. Ternyata memberikan hadiah, imbalan, semacam misalnya saat juara kelas tuh ya 1, 2, 3 selama ini kita melakukan itu kan Bapak Ibu ya. Juara 1 diberi hadiah, juara 2, terus kalau di kelas misalnya yang duluan kita beri tanda bintang. Ternyata itu justru malah membuat siswa ini memiliki motivasi eksternal. Dia akan menjadi ketergantungan. Nah, dia melakukan perbuatan itu, melakukan hal itu karena ingin dipuji atau ingin mendapat hadiah. Jadi tidak ada tumbuh motivasi internal dalam diri siswa tersebut untuk benar-benar mau melakukannya dengan tulus. Posisi kontrol guru. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Jadi kalau kita sebagai guru posisi kontrol yang baik itu sebagai tadi menurut penjelasan yaitu sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nah,
Sebagai manajer ini berarti guru berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada dengan cara memosisikan dirinya berbuat sesuatu bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini murid tidak merasa sebagai objek yang dipojokkan, tapi dia merasa bahwa dirinya juga seorang manusia yang dapat dituntun untuk menuju proses dewasa melalui alur yang lebih bijaksana. Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas atau sekolah? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang dapat dipercaya, diingat, mudah dipahami, dan telah disepakati bersama untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan tata tertib? Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, umum. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas atau sekolah ini senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Berikutnya, hendaknya mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak dari guru ya, tapi kita bertanya jawab dengan siswa apa yang mereka yakini dan apa yang mereka inginkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas atau sekolah dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana cara perumusan keyakinan kelasnya tersebut atau keyakinan sekolah tersebut? Nah, ini ada contoh pertanyaan pemantik. Jadi ketika kita di kelas, ini terutama untuk ibu wali kelas, bapak ibu wali kelas, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik dulu. Misalnya, apa harapan kalian agar kelas ini bersih dan tenang? Misalnya. Lalu berikutnya, nah, mereka akan, oh bu, saya ini itu bu, dilarang membuang sampah sembarangan di kelas. Oke, kita tampung dulu. Kita tulis dilarang membuang sampah sembarangan di kelas. Berikutnya apalagi untuk menjaga ketenangannya. Oh itu bu, jangan berisik, tidak boleh berisik ketika di kelas. Oke. Nah kemudian kalimat negatif tersebut yang kita tampung, kita berikan petunjuk kepada siswa untuk diolah menjadi kalimat yang lebih positif. Nah contohnya, dilarang membuang sampah bisa kita gunakan kalimat positif seperti buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian jangan berisik bisa kita olah menjadi kalimat positif, harap tenang. Nah, ketika orang mendengarkan kalimat positif ini kan tentu seperti tidak diperintah ya. Kayak seperti buanglah sampah pada tempatnya. Ketika mendengar itu Bapak Ibu merasa seperti apa? Masa disuruh enggak? Enggak kayak, oh ya memang sudah kesadaran saya harus membuang sampah pada tempatnya. Misalnya, jangan berisik, harap tenang. Enak mana Bapak Ibu? Harap tenang. Enak harap tenang. Nah, di situ ya. Lalu setelah kita arahkan untuk membuat kalimat positif, kita tanyakan kepada murid, apa sih nilai-nilai kebajikan dalam kalimat positif tersebut? Nah, yang termasuk kalimat positifnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya dan harap tenang ya tadi Bapak Ibu. Nilai kebajikannya yaitu kalau buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Kalau harap tenang, tadi berarti nilai kebajikannya yaitu menjaga ketenangan. Nah, kemudian dirumuskan, jadilah dua keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya disepakati. Yang pertama, saling menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling menjaga ketenangan kelas. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin untuk proses pembuatan keyakinan. Jadi tadi dimulai dari mengumpulkan dulu suara dari setiap murid. Apa yang kalian inginkan supaya kelas kita menjadi lebih nyaman, aman, tertib, menyenangkan. Nah, oh iya bu, ini bu dilarang buang sampah sembarangan. Nah, kita tampung dulu kalimatnya. Lalu apalagi misalnya tidak boleh berisik bu saat belajar. Nah, kita tampung dulu. Kemudian kalimat-kalimat tersebut kan masih bernada negatif, berupa kalimat negatif. Kemudian kita arahkan kepada murid untuk membentuknya menjadi sebuah kalimat positif. Tadi yaitu dengan apa tadi? Harap tenang dan
buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dari dua kalimat tadi, buanglah sampah pada tempatnya dan harap tenang, kita tanyakan ke siswa, nilai kebajikan apa yang terkandung dalam kalimat positif tersebut? Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya yaitu saling menjaga kebersihan kelas. Lalu berikutnya, apa nilai kebajikan dari harap tenang? Berarti menjaga ketenangan kelas. Nah, dari dua nilai kebajikan tersebut bisa kita olah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita tinggal tambahkan kata saling menjaga kebersihan kelas dan saling menjaga ketenangan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dihasilkan atas pemikiran murid sendiri, atas keinginan murid sendiri, dan atas kesadaran murid sendiri untuk menciptakan kelas yang nyaman bagi mereka. Jadi di sini guru hanya sebagai penuntun, bukan sebagai pengusul ya, tapi sebagai penuntun, menuntun ide-ide mereka, menampung keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri mereka. Lalu bagaimana jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah tersebut? Nah, biasanya kita ada 3 opsi nih Bapak Ibu. Kalau nggak menghukum, memberi konsekuensi, dan yang terakhir ini yang terbaru ada restitusi. Ya, yang sering saya juga termasuk saya juga masih sering melakukan itu, yaitu sering menghukum dan memberikan konsekuensi kepada siswa, ya kan? Nah, tapi sebenarnya apakah hukuman dan konsekuensi ini adalah hal yang sama Bapak Ibu? Sama nggak kira-kira konsekuensi dan hukuman itu? Konsekuensi dan hukuman. Seringkali kita sering menganggap itu hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Coba. Nah, yuk, ini ada 4. Termasuk hukuman atau konsekuensikah kasus berikut? Coba yang pertama. Meminta murid membersihkan kamar mandi karena tidak mengerjakan PR. Yo, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, bisa dipaparkan mungkin alasannya mengapa hukuman? Bapak Ibu, kenapa hukuman? Kenapa Pak memilih hukuman bukan konsekuensi untuk kasus yang pertama? Meminta murid membersihkan kamar mandi karena tidak mengerjakan PR. Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Itu namanya konsekuensi dia malah. Konsekuensi, alasannya Bapak? Karena bahasanya meminta. Kan itu Meminta. kesepakatan kan? Oh my God, mati Loh. lampu. Mati lampu. Iya. Itu meminta murid membersihkan kamar mandi itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu? Hukuman. Karena tidak sinkron dengan keadaannya, dengan pelajarannya. Berikutnya, meminta murid berlari keliling lapangan voli karena terlambat mengikuti jam pelajaran olahraga. Konsekuensi atau hukuman menurut Bapak Ibu? Meminta murid berkeliling lapangan voli karena terlambat mengikuti jam pelajaran olahraga. Konsekuensi atau hukuman? Itu Pak Mahfud, konsekuensi. Alasannya Pak Mahfud? Kalau kami sih tergantung dengan kesepakatan di awal, bukan masalah itu hukuman atau konsekuensi. Jadi di awal otomatis kita ada kesepakatan dengan siswa dan tanpa kita menyuruh anak, kita hanya bilang apa yang mau kami kerjakan, maka anak dengan sadar sendirinya. Oke, sip. Jadi yang kedua ini adalah konsekuensi karena berkaitan dengan jam olahraga. Jadi ini masih konsekuensi ya. Berikutnya yang ketiga, meminta murid memperbaiki sampul buku paket yang dirobekkannya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi lah. Kan itu kan yang melakukan dia kan. Terus suruh perbaiki sendiri kan. Jadi konsekuensi lah. Oke. Iya, konsekuensi. Jadi atas perbuatannya ya. Berikutnya, meminta murid berdiri di depan kelas karena berbuat gaduh. Hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas karena berbuat gaduh. Hukuman Mbak yang masih. Hukuman ya, karena apa? Kan kalau Efeknya ya, kita dia kan disuruh kan, berarti melakukan. Kalau konsekuensi kan kita bisa mengucapkan tadi harap tenang gitu kan. Kalau hanya masalah gaduh. Nah, kalau di sini termasuk hukuman karena memberi efek psikologis ke anak, dia merasa malu ya Bapak Ibu. Iya. Ini maksudnya ke hukuman. Nah, yang bisa kita terapkan saat ini yaitu pilihan terbaiknya dengan cara merestitusi murid ketika murid melanggar keyakinan kelas.
Nah, restitusi itu menurut dosen yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak dengan cara mempermalukan siswa tersebut, tapi mengembalikan posisi dia, kehormatan dia di depan kelompoknya dengan cara yang lebih bijaksana. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini harus kalau saya pribadi melihat dari komponen 5 komponen tadi. Kalau dari rekomendasinya itu kan yang kelima ya. Iya, manajer bola. Yang apa namanya? Manajer. Tapi ketika kita berbicara di lapangan, kayaknya kelima-limanya itu berjalan. Dikombinasikan. Jadi tidak bisa kita ibaratnya itu harus hanya mendapatkan satu topik aja gitu ya sebagai manajer. Karena untuk pendidikan, ini dalam pikiran saya ya, pembelajaran dan pendidikan adalah sesuatu hal yang berbeda. Pembelajaran itu artinya bagaimana mentransfer ilmu kan, kepada pembelajar. Tapi kalau misalkan mendidik itu kan merubah karakter seseorang dari misalkan A menjadi B. Nah itu kita sebagai apa yang namanya, kalau misalkan di situ yang terakhir sebagai manajer bisa manajer, tetapi dalam prakteknya itu kita tidak bisa hanya menggunakan yang dicontohkan itu saja, itu tidak bakalan bisa, karena untuk membentuk karakter siswa itu berbagai pola itu harus diterapkan, baik itu sebagai apa namanya itu, yang pertama tadi itu apa, penghukum, itu juga harus menjadi karakter, bukan karakter, menjadi kita ini sebagai sutradara misalkan kan, itu juga harus ada di situ. Jadi pribadi kita sebagai pendidik itu juga harus memiliki semuanya gitu. Jadi dia juga bisa menampilkan sebagai hukum, bisa juga menampilkan sebagai apa namanya itu? Yang kedua, kontrol. Untuk bisa siswa itu merasa bersalah, bisa juga kita harus menampilkan apa tadi itu. Jadi pokoknya kelimanya itu kalau misalkan bisa kita sebagai seorang pendidik kita semuanya ada, karena kita juga harus melihat karakter siswa. Kita melihat karakter siswa. Kalau misalkan siswa itu, karena siswa ini antara SD, SMP, SMA itu kan beda-beda karakternya itu kan, dan kemampuan siswa juga berbeda. Apalagi kalau misalkan sudah SMA itu kan pola pikirnya itu lebih luas, gitu kan? Lebih luas. Kalau SMP ini mungkin pola pikirnya itu masih dangkal, gitu kan? Apalagi kalau SD. Nah kalau SD, cuma bagaimana di lapangan itu supaya kelima itu menjadi sebuah sesuatu yang bisa membuat anak yang dihadapi oleh kita itu akan lebih baik. Mungkin itu kalau saya pribadi. Tapi kalau misalkan ini yang harus kita terapkan di sekolah, tidak bakalan bisa. Karena kita menghadapi satu dari mungkin kita masih dari 100. Kalau misalkan sampai 1000 orang, berarti 1000 karakter. Dan bagaimana kita memainkan peran di dalam lingkungan sekolah itu tadi. Akhirnya sebagai seorang pendidik itu jiwa sabarnya sudah pasti kan itu harus sudah diterapkan, jiwa sabarnya itu. Kalau misalkan kita tiba-tiba datang kan mungkin sudah terbiasa setiap hari itu datang, mungkin pas lagi kita seolah-olah kita tidak sabar, tapi bagaimana dia menjatuhkan dia itu juga mungkin perlu gitu supaya dia itu sadar diri. Tetapi di endingnya itu bagaimana kita merangkul anak itu supaya dia itu memahami dan sadar diri gitu. Makanya kalau saya pribadi gitu ya, ketika itu harus ada doktrinisasi. Kalau misalkan, karena ini pendidikan, maksudnya pendidikan, doktrinisasi ini yang
lebih penting. Padahal masalah doktrinisasi, kalau misalkan pemahamannya agak berbeda, itu arahnya mungkin ke terorisme kan gitu. Doktrinnya nih katanya arah ke terorisme. Padahal tidak. Artinya mendoktrin itu bagaimana merubah sikap dia, akhlak dia itu dengan yang namanya doktrin berarti kan perkataan setiap hari gitu ya. Itu supaya merubah siswa itu ke arah yang lebih baik. Itu kalau saya pribadi sih. Tapi kalau ya nggak tahu lah, kalau misalkan ini sebuah program dari guru penggerak harus menyampaikan ini, ya bola gitu. Tapi kalau saya pribadi, guru itu tidak harus memiliki yang namanya manajer saja kan? Tapi semuanya itu memang harus memiliki orang guru. Yang penting kita dalam menyampaikannya itu dalam posisi kita sadar, posisi kita sabar kan? Mungkin itu. Terima kasih Bapak atas masukannya, luar biasa. Ya, jadi kalau kita menuntut anak sesuai kodratnya, gitu Pak. Jadi misalnya jika seorang anak ini kodratnya, dia adalah seorang pencuri misalnya, belum tentu dia itu menjadi seorang pencuri juga nantinya. Jadi kita untuk mengarahkan kodrat tersebut, menuntut kodratnya menjadi lebih baik. Jadi tidak boleh seperti ini memaksakan anak dengan mencetak kayak ibarat batako dicetak, pluk kamu harus jadi anak yang seperti ini, pluk kamu jadi anak seperti ini. Nah itu tidak diperkenankan untuk seperti itu. Jadi hanya bersifat menuntut saja, tidak boleh ada pemaksaan. Jadi anak ini merasa nyaman sehingga tumbuh motivasi internal dalam diri dia untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu Bapak. Mohon maaf ini ya, berbeda masukannya pikiran. luar biasa. Itulah saya pribadi itu pendidikan ini ya ibaratnya kalau misalkan mungkin ya sama saja sih. Artinya merubah karakter itu dari yang jelek ke yang bagus kan gitu. Nah, jadi nggak ada ibaratnya merubah karakter itu karakter gendernya laki-laki nanti jadi perempuan kita rubah gitu. Enggak, artinya bukan gitu. Artinya merubah karakter anak yang malas misalkan itu menjadi lebih baik kan gitu. Dan karakter ini bisa muncul pada diri seseorang itu kan melalui pembiasaan. Ini kalau dalam otak saya lah gitu kan, melalui pembiasaan, dan itu akan muncul menjadi sebuah budaya. Makanya untuk menimbulkan karakter itu harus di sekolah itu harus ada budaya. Nah budaya ini tercipta dari mulai program-program gitu. Iya. Jadi tadi mengapa kok ke manajerial, karena sini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak ya, jadi menumbuhkan kesadaran tanpa ada paksaan. Itu mungkin maksudnya tadi. Kan tadi berhubungan dengan materi yang sebelumnya, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik. Biasanya kalau dengan adanya kita berposisi sebagai penghukum, itu akan menghadirkan semacam trauma dari dalam diri siswa dan dendam. Tapi masih dikit aja deh. iya, Baik, berkaitan tentang yang antara konsekuensi atau kesepakatan, dalam pembahasan kami kemarin pun itu hampir sama, antara hanya berbeda bahasa aja. Karena semua kesepakatan, baik itu kesepakatan di guru maupun wali kelas maupun kesepakatan sekolah, larinya ke peraturan, hanya beda bahasa. Dan itu pastinya ada konsekuensinya itu tadi. Mungkin bahasa sekarang pakai konsekuensi, kalau bahasa dulu pakai hukuman. Hanya berbeda bahasa itu aja, bukan ini. Kemudian kalau yang tadi mungkin karena kita problematika anak itu, kalau masalah karakter dari zaman dulu sampai sekarang sama. misalnya Contohnya anak itu dari awal itu tetap putih kan? iya, Putih. anak Tapi biasanya putih. Oke. Di situ kan kalau karakter kodratnya itu pastinya baik, tidak ada yang buruk. Yang berubah adalah kondisi lingkungan. Kalau kita sebagai guru, kita tahunya mungkin kalau yang dari kita melihat anak masuk sekolah, kemudian kita lihat oh anak ini kok main bolanya ini kan pengamatan kita. Kemudian di situ oh anak punya bakat ini, berhubung anak ini tidak punya keberanian untuk mengungkapkan, maka kita akan melakukan pendok ini. Kamu harus, kalau memang itu tidak bisa diterapkan untuk karena kami pun berbeda pendapat Pak.
Kalau itu hanya diterapkan untuk di sekolah-sekolah negeri yang ada di bawah, sedangkan di sistem militer ataupun di pemerintahan itu memakai sistem pendoktrinan. Karena udah tahu, oh anak ini punya karakter ini, dia mau masuk polisi, maka saya doktrin untuk polisi. Nanti yang main hobi, ataupun yang punya apa? Contohnya lah, kepramuka. Oh anak ini punya kepramukaan. Kita udah tanya pendekatan seterusnya. Setelah dia memang udah ada, kita doktrin. Dan kita berikan sanksi apabila dia melanggar. Jadi kalau keyakinan saya hanya itu tadi, pemahaman saya antara kesepakatan dan hukuman sama. Karena di situ nanti akan, oh kalau anak terlambat dalam berapa menit, maka ini konsekuensinya. Sedangkan aturan kita yang ada hanya, oh tata tertib sekolah. Makanya sekarang kalau di itu daerah tidak boleh ada kata tata tertib, tetapi kesepakatan. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah dan kesepakatan. Kalau yang saya dapatkan kemarin itu adalah kesepakatan. Iya. Itu yang saya dapatkan itu kesepakatan. Gini, nggak tahu lah ya kalau misalkan ada sebuah undang-undang karena menurut Kemenkumham maupun MD gitu ya, itu masalah yang guru ini kan kembalinya ke masalah pasti akan kembali ke guru yang memberi hukuman kepada siswa gitu. Dan untuk misalkan merubah apa ya membawa apa namanya bahasanya itu kalau apa bahasa merubah tadi itu menuntun karakter gitu ya, menuntun karakter. Karena kenapa munculnya hal-hal seperti ini? Karena memang banyak kasus gitu kan, bagaimana sekolah atau guru itu dikriminalisasi lah gitu, ibaratnya ya, dikriminalisasi oleh wali murid. Maka pendapat dari menurut MD itu kalau bahasa-bahasa itu di sekolah itu kalau bisa itu dirubah memang betul. Nah semuanya antara kesepakatan segala macam itu kan nanti akan muncul sebuah aturan. Ya walaupun itu kesepakatan SMP tentang apa? Ya kan tentang aturan atau tentang sanksi sekolah kan itu kan tetap akan muncul seperti itu. Betul kata Pak Mahfud antara kurikulum merdeka dengan yang lalu-lalu sebenarnya itu hanya perubahan kata saja kan? Hanya perubahan kata terus modifikasi tentang isinya gitu. Sementara tujuannya itu sama kan gitu, tujuannya sama. Ya kalau apa tadi yang dibahas Pak Mahfud tadi itu konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi dan hukuman gitu ya. Menurut Bapak sama atau tidak? Konsekuensi dan hukuman. Kalau kita ngomong secara bahasa, apalagi kalau tentang bahasa hukum itu tentu tidak pasti berbeda kan gitu. Karena kalau misalkan kita ngomong hukum, orang itu salah dan maksudnya penjara kan gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomong konsekuensi, itu adalah akibat dari sebuah tanggung jawab, maka memunculkan sebuah konsekuensi. Nah cuma dalam artian karena selama ini yang melanggar aturan tadi dikenakan konsekuensi karena akibat dari pelanggaran tadi, maka diberi sebuah sanksi. Nah sanksi itu garis miring hukuman, begitu bahasa sebenarnya itu. Cuma mungkin bahasa itu mungkin sudah mulai digeserkan oleh yang namanya ahli kan berbeda-beda gitu ya, ahli ini, tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu. Yang pastinya itu ketika anak itu memang melakukan sebuah pelanggaran, kalau misalkan diminta anak itu supaya memunculkan ekspresi segala macam, ada yang bisa, ada yang tidak bisa, kan gitu. Makanya kita ketika memberi sebuah konsekuensi atau segala macam, guru kita lah, makanya seorang guru ini harus ya cerdas sedikit lah gitu lah, nggak perlu banyak tapi cerdas sedikit dan memunculkan ide cerdik. Ide cerdik ini artinya ketika siswa itu memang melanggar, bagaimana kita menyampaikannya, mengolah sebuah bahasa yang keluar dari mulut kita itu supaya tidak membuat yaitu sakit hati. Nah, kan gitu. Sebenarnya itu gitu ya.
Sehingga nantinya siswa ketika diberi hukuman kalau mau jungkir balik segala macam, dia nggak komplain karena dia memang merasa hal ini sebuah kewajiban saya kan gitu. Ini berbeda ya antara pembelajaran di dalam kelas dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga harus dibedakan ya gitu. Di dalam ekstrakurikuler, apalagi kalau sudah masalah olahraga voli, sepak bola, itu kalau misalkan kita menggunakan pembelajaran yang disampaikan di kelas, itu tidak bakalan bisa untuk menanamkan pribadi dia dalam olahraga tadi gitu. Karakternya itu tidak muncul gitu. Makanya untuk memunculkan karakter di olahraga itu agak keras sedikit. Nah, kalau misalkan dalam pembelajaran di kelas tidak boleh kan itu. Dia salah, dia dihukum. Dia salah, dia dihukum. Gitu. Kalau enggak, dia tidak akan bisa menguasai. Nah, karena di dalam olahraga kalau misalkan sudah ini bicara masalah siswa yang memang berminat di bidang situ lah gitu ya. Gitu. Ini contoh misalkan dalam olahraga itu, saya lah selama ini misalkan aktif di voli gitu kan. Anak ini tidak bisa passing karena baru dasar sekali. Disuruh passing tidak mau, ya kan? Sementara ada kawan-kawan dikasih waktu ini sekian, dia mau ternyata sekian menit segala macam. Nah siswa itu tidak mau, kan artinya kamu memang tidak mampu, tidak bisa. Kalau memang tidak mau ya udah keluar. Sebenarnya bahasa itu tidak boleh, kan gitu. Tetapi dalam konteks ini harus melakukan itu. Karena apa? Sia-sia kamu itu masuk ke dalam tim voli karena tidak mau latihan kan gitu. Iya. Nah, jadi memang harus ada ketegasan di situ kan gitu. Nah, ketika dia sudah mulai bisa gitu kan, ternyata di dalam latihan voli itu dia datang terlambat gitu kan. Siswa yang lain memang sudah bisa segala macam, dia datang terlambat. Maka dia harus bertanggung jawab ketika dia datang terlambat. Konsekuensinya apa? Mau lari mau ibaratnya disemes berulang-ulang dengan misalkan 100 kali, itu harus ikut. Kalau tidak ikut, udah keluar. Nah itu kalau misalkan masalah karakter di ekstrakurikuler kan gitu. Makanya mungkin agak berbeda dengan misalkan pembelajaran di dalam kelas kan itu. Terus bahasa untuk memainkan mental anak, ya ini mental ya. Masalahnya apa? Ketika dia bertanding di lapangan, bahasa yang akan didengarkan, karena kan serem daripada itu. Kan itu, Iya. Nggak mungkin ibaratnya itu, ayo, gitu. Pak, gimana sih? Nggak bisa, yang melatih, naik dengan bahasa kalimatnya itu kan nggak mungkin kalau dalam lapangan itu. Iya. Pasti kata hajar, kata bahasa-bahasanya nggak didengarkan itu. Makanya disitulah dia akan diberi mental dengan kalau melatih mental tanding gitu kan. Itu memang harus bahasa keras, tidak bisa dengan bahasa lembut. Makanya kebanyakan kalau pelatih voli dia itu ngomongnya dengan bahasa lembut, nggak akan berhasil mentalnya. Tapi kalau misalkan bahasanya kasar, itu yang akan membuat dia berhasil karena kepak gitu Pak. Nah kan itu, artinya mental itu terdidik. Itulah tadi karakter itu muncul karena memang berulang terus kan gitu. Jadi dia itu udah kebal gitu Pak. Kan nggak berbeda gitu omongan. Karena setiap hari itu diomelin sama pelatih. Ini perbedaan antara kegiatan ekstra ya gitu ya. Karena nggak bakalan jalan gitu. Itu menurut saya karena melihat dari pengalaman lah gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan kita ya nggak tahu lah kalau misalkan nari apa segala macam nggak tahu lah. Tapi kalau misalkan latar belakang nari adalah latar belakang pesilat, itu udah nggak heran lagi. Terima kasih Bapak, tanya luar biasa. Terima kasih Pak Mahfud juga. Jadi tadi untuk pernyataan Pak Mahfud yang hukuman atau konsekuensi itu sama saja. Tadi saya sudah mempresentasikan ini tadi ya, yaitu antara meminta murid membersihkan kamar mandi karena tidak mengerjakan PR, itu jatuhnya pada hukuman karena tidak sesuai dengan bobot pelajarannya. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, tapi tidak mengerjakan PR, terus kemudian mereka disuruh membersihkan kamar mandi. Nah ini tidak sesuai, tidak ada pembelajaran yang dilakukan dengan bahasa Indonesianya.
Jadi ini masuknya jatuhnya ke hukuman. Kemudian yang kedua, meminta murid berlari keliling lapangan voli karena terlambat mengikuti jam pelajaran olahraga. Nah, ini konsekuensi. Karena konsekuensinya berupa konsekuensi fisik, bukan hukuman. Berikutnya, yang ketiga, meminta murid memperbaiki sampul buku paket yang robek. Nah, ini konsekuensi karena dia memang berbuat merobekkan buku paket, maka yang harus dia lakukan yaitu memperbaiki sampul tersebut. Jadi ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Memang hampir terlihat mirip, sama-sama melakukan sesuatu karena sesuatu. Tapi dilihat kalau konsekuensi itu lebih kepada tanggung jawab dia. Nah, jadi membangun kesadaran dia melakukan sesuatu, dan itulah tanggung jawabnya. Sedangkan itu ada pembelajaran moralnya karena berkaitan dengan hal yang dilanggar. Sedangkan kalau hukuman ini lebih bersifat langsung, tidak terstruktur, langsung saat itu juga dia tidak terencana, biasanya langsung dari gurunya tanpa ada kesepakatan antara guru dan murid. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan, jadi sebelumnya dirundingkan dulu. Nah, kamu tadi seperti ini, jadi sebaiknya seperti apa? Tapi kalau bisa dan sebaiknya berhubungan dengan pelajaran yang kita ampuh misalnya. Kalau dalam pembelajaran kami tidak menganut teori tabula rasa bahwa anak itu lahir dalam keadaan kertas putih atau kosong, tidak. Tapi anak ini lahir sudah memiliki titik-titik kodrat. Kita sebagai guru berkewajiban untuk menuntun atau menebalkan titik-titik garis kodrat tersebut hingga mencapai kodrat yang lebih baik. Mengarahkannya pada kodrat yang lebih baik hingga siswa ini mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Ini contoh yang untuk penyelesaian bagaimana salah satu solusinya yaitu dengan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Jika kita dalam kondisi seperti itu, dapatkah kita berusaha untuk menerapkannya dalam pembelajaran di kelas? Insya Allah. Insya Allah ya. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan atau tidak? Bapak Ibu, saya mohon untuk mengisi sticky note yaitu tentang bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari tentang budaya positif ini dan alasannya apa. Mohon dituliskan, nanti bisa ditempel di sini.
Semoga dapat kita jalankan budaya positif di sekolah ini. Amin. Kita kembali kepada pendapat Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita ya. Anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Main ayunan di rumah Intan didorong kencang oleh si Ahmad. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dengan yang lainnya. Assalamualaikum Bapak Turipan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah tadi ada diseminasi budaya positif untuk SMP Negeri 3 Sponti? Ya dengan adanya diseminasi ya, diseminasi budaya positif untuk SMP 3, artinya kami yang pertama menambah wawasan tentang budaya positif. Nah, tapi yang jelas budaya positif ini sebenarnya sudah banyak dilaksanakan lah, gitu. Tinggal ya nanti kawan-kawan semua warga SMP 3 harapannya itu marilah kita tingkatkan untuk kita membudayakan hal-hal positif kita di SMP Negeri Sponti Jaya, sehingga menciptakan karakter-karakter siswa ya, dan juga guru itu ke arah yang lebih baik. Ya mudah-mudahan sajalah semuanya kita bergerak untuk bisa menciptakan budaya-budaya positif lah, gitu ya. Sebenarnya kalau bisa memang untuk budaya-budaya positif ini ya selain kita terapkan dalam buat kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalkan di sekolah itu kan dalam pembelajaran lah, gitu kan. Kalau bisa mungkin nanti lebih diperbanyak postingan untuk budaya-budaya positif di SMP Negeri 3, karena dengan adanya postingan atau kegiatan-kegiatan yang bernilai-nilai positif, sehingga akan mengenalkan SMP Negeri Sponti ini gitu ke halayak. Artinya di SMP 3 juga sudah memulai hal-hal yang positif lah. Harapan terbesar Bapak itu ya Pak ya, harapan yang luar biasa. Terima kasih atas pendapat Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana perasaan Bapak selaku wakil kurikulum di SMP Negeri 3 Sponti ini tentang adanya diseminasi budaya positif dan harapan kedepannya Pak? Nah, untuk perasaan saya secara pribadi sangat senang dan sangat bagus dan sangat memotivasi untuk diri saya, dan untuk teman-teman saya rasa sangat termotivasi lah, apalagi ini untuk budaya yang sangat positif. Jadi insya Allah saya selaku wakil kurikulum akan selalu menerapkan budaya positif, kemudian dengan aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan di lingkungan sekolah, terutama ketika saya memberikan restorasi ataupun sesuatu yang sifatnya lebih mengedepankan kemanusiaan, agar siswa itu bisa lebih berperilaku positif dan kita sebagai guru-guru tetap menerapkan praktik baik. Jadi insya Allah saya selaku wakil kurikulum akan menerapkan praktik baik untuk di SMP Negeri 3 Sponti. Mungkin itu perasaan dan harapan saya ke depannya, sehingga generasi muda khususnya anak-anak kita nanti yang akan menggantikan kita bisa menerapkan praktik baik sampai ke anak cucu dan seterusnya. Amin. Harapannya sangat luar biasa, semoga terkabul. Terima kasih Bapak Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Mahfud. Bagaimana perasaan Bapak selaku guru BK dan wali kelas 9 gitu Pak nggih? Setelah adanya diseminasi budaya positif ini? Setelah ada
budaya positif ini kalau kita kaitkan tentang mereka memang sangat sesuai, memang sistemnya seperti itulah yang ada. Memang terkadang kalau dulu memang pakai aturan, sekarang pakai keyakinan, itu sesuai dengan asas di dalam bimbingan konseling, karena mengikuti anak, keputusan ada di anak, gurunya hanya mendampingi. Oke. Harapannya Bapak ke depannya seperti apa untuk budaya positif di sekolah kita? Kalau berkaitan tentang kedepannya, yang pertama pada dasarnya guru sebagai suri tauladan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara sebagai teladan, itulah yang diterapkan sebagai guru daripada kita ke siswa, pertama bagaimana untuk manajemen itu. Oke, terima kasih Pak, harapannya luar biasa. Assalamualaikum Pak. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya setelah tadi mendengarkan mengenai diseminasi budaya positif? Perasaannya senang, happy, karena wawasan kita terbuka. Biasanya kan kita menghadapi murid kadang dengan emosi, tapi dengan adanya pelatihan ini, kegiatan ini, kita lebih tenang, lebih sabar. Oke. Harapan kedepannya apa Pak untuk penanaman budaya positif di sekolah? Iya, kita lanjutkan lagi, kemudian semoga kedepannya ada pelatihan lagi seperti ini. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Radmi. Waalaikumsalam Bu Ria. Gimana perasaannya setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Alhamdulillah sangat senang setelah mengikuti kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif. Semoga saya bersama siswa kelas 8 bisa merumuskan pikiran kelas dan menerapkannya. Oke, terima kasih Bu. Amin. Sama-sama. Harapannya baik sekali. Assalamualaikum Pak Mataris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana perasaan Bapak setelah tadi ada diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Seponti? Oh, alhamdulillah tadi begini dapat pengetahuan baru tentang pengetahuan tentang segitiga restorasi. Dan ini mudah-mudahan kedepannya bisa kita terapkan di sekolah. Mungkin selama ini kita mungkin ya bukan tidak tahu, artinya mungkin belum melaksanakan. Dengan adanya penjelasan tadi atau keterangan tadi itu, kedepannya kita bisa melaksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi itikat baik kita bersama demi kemajuan pendidikan di tempat kita ini. Harapan yang sangat baik, semoga terkabul ya Pak. Amin. Amin, amin. Ya, Terima amin. kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Alhamdulillah senang banget ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di SMP 3, diterapkan, dilanjutkan lah apa yang didapatkan tadi. Oke, Oke, makasih. sama-sama. Harapannya baik, semoga terkabul. Amin. Terima kasih Bu Ari. Ya. Assalamualaikum Mbak Harti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Harti, Mbak Harti kan selaku wali murid dari KC kelas 9. Ya. Bagaimana tanggapan Mbak Harti dengan adanya diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 3 Seponti? Saya sangat mendukung karena akan menumbuhkan rasa disiplin pada diri anak dan rasa tanggung jawab pada anak untuk melaksanakan tugasnya tanpa paksaan dari orang lain. Lalu bagaimana peran Mbak Harti selaku orang tua untuk menanamkan budaya positif ini pada sang anak? Saya akan menerapkannya disiplin ini di rumah dari hal yang paling terkecil. Misalnya pulang sekolah, naruh sepatu pada tempatnya, naruh baju pada tempatnya, melakukan sholat tepat waktu, tidak harus dipaksa sama orang tua, serta membantu orang tua di rumah
Itu ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Semoga penanaman budaya positif itu di rumah berjalan dengan lancar dan anak mendapatkan perubahan positif ya Mbak, dimulai dari lingkungan keluarga. Terima kasih atas waktunya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Gali Pandu. Saya di sini mewakili kelas 7A. Kami sangat senang dengan ada keyakinan kelas saling menghargai, menjaga kebersihan, dan juga untuk menjaga ketertiban kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya perwakilan dari kelas 8. Saya sangat senang adanya keyakinan kelas yang membuat kelas kami menjadi aman, tentram, saling menyayangi satu sama lain. Semoga kedepannya kami bisa menjalankan terusnya. Untuk kelas 8, semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safan Akmal dari kelas 9. Saya akan mewakili kelas 9. Saya merasa senang dengan adanya keyakinan kelas. Kami menjadi lebih bertanggung jawab dalam menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan tertib, penuh kasih sayang. Oke, terima kasih Akmal. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini kalau kita di sana jangan lupa bisa sama juga? Maaf, aku nggak sama juga. Dasar kau nyontek. Aku nggak belajar, makanya aku nyontek. Maafkan aku. Dasar kau nyontek. Assalamualaikum Ibu. Oh, waalaikumsalam Linda. Silakan masuk nak.
Silakan duduk. Linda sudah tahu kenapa Ibu memang dari sini. Oke, ada laporan dari salah satu guru, beberapa mahasiswa, katanya sudah berantem dengan kasih. Benar seperti itu, Nak? Oke, bisa dijelaskan kronologinya mungkin? Kan ada soal Bu, jawaban saya sama jawaban itu sama Bu, terus nilai itu juga sama Bu. Jadi saya kesal gitu Bu. Jadi maksudnya kerjaanmu dicontek seperti itu oleh kasih. Ya Allah, jangan begini ya. Ibu pun kalau jadi kamu mungkin juga akan melakukan hal yang sama, kesel ya? Oke, manusiawi itu, Nak. Lalu, apa yang kamu lakukan ke kasih tadi, Nak? Tadi saya mau minta kasih. Minta kasih, ada lagi selain itu? Saya kira tadi marah-marahin dia. Marah-marahin. Lalu selain marah-marah ada apa lagi, Nak? Saya tadi ada melempar buku ke meja dia Bu. Lempar buku. Tapi ibu yakin kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Apa alasannya, Nak? Saya kesal Bu, saya sudah bekerja keras, yang saya ngabisin orang Bu. Seperti itu ya. Linda tentu tahu kan, kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Menurut Linda, keyakinan kelas yang mana yang tidak kamu indahkan tadi, Nak? Saling menghargai teman Ibu. Iya, saling menghargai teman. Menurut kamu, saling menghargai itu penting tidak, Nak? Penting sekali Ibu, karena bisa membuat kelas menjadi nyaman. Oke, jika menurut kamu menghargai sama teman itu penting, lalu ada nggak tindakan yang lebih efektif selain dengan cara marah kepada kasih? Ada Bu, sebenarnya saya tadi bisa berbicara dari cuma saya sudah terlalu emosi. Saya malu Bu. Yang merasa malu. Berarti sudah ada kesadaran di diri Linda ya bahwa apa yang Linda lakukan tadi tidak sesuai dengan keyakinan ya. Lalu untuk memperbaikinya, kira-kira Linda ingin melakukan apa? Saya ingin meminta maaf kepada kasih. Kamu ingin minta maaf kepada kasih. Kapan itu, Nak? Saya tidak bisa. Oke, selain minta maaf, apalagi yang kamu lakukan? Saya begini tidak menginginkan itu. Benar. Yakin? Baiklah, Ibu tunggu ya. Semoga dari harimu selalu menyenangkan. Dan semoga kamu bisa belajar dari permasalahan ini. Bahwa tidak semua masalah itu harus diselesaikan secara emosional. Tenangkan diri dulu, baru silahkan bicarakan baik-baik kepada temanmu. Ya. Oke, terima kasih Linda. Silakan boleh kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Trilinda Jusaleka, saya dari kelas 3A SMP Negeri 3 Sepanti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Saya sangat merasa terbantu dengan segitiga restitusi ini. Saya merasa dihargai sebagai seorang siswa. Selain itu, walaupun saya salah, tetapi tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan saya. Saya merasa tertuntun untuk menyelesaikan masalah dengan bijak dan bertanggung jawab. Saran saya, semoga penyelesaian masalah seperti ini dapat diterapkan di sekolah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walfiatul Aisyah. Saya CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Saya sangat senang telah melakukan diseminasi budaya positif kepada kepala sekolah, rekan-rekan, wali murid, dan murid di SMP Negeri 3 Seponti. Rekan-rekan dan kepala sekolah begitu menyambut baik dengan adanya diseminasi budaya positif ini. Begitu juga dengan wali murid dan murid. Ini merupakan sebuah pengalaman berharga untuk saya. Melalui diseminasi budaya positif ini, saya semakin terasa dalam menyampaikan materi di depan warga sekolah dan wali murid.
Saya juga belajar untuk menghargai pendapat orang lain, memecahkan permasalahan bersama, dan berkolaborasi demi menuntun anak sesuai kodrat hingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Melalui diseminasi budaya positif ini ya juga membuat saya menjadi sadar bahwa segala sesuatu jika disampaikan dengan cara yang baik dalam situasi yang baik, maka akan dapat diterima dengan baik. Perlu adanya pendekatan persuasif, kemampuan kolaborasi disertai dengan sikap reflektif dari seorang calon guru penggerak untuk dapat mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Kedepannya, saya akan terus menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, wali murid, dan para murid untuk menerapkan budaya positif ini di lingkungan SMP Negeri 3 Sponti. Selanjutnya, saya akan melakukan pengembasan budaya positif melalui komunitas pecinta sastra dengan meningkatkan semangat literasi di kalangan guru dan murid, yaitu dengan agenda menulis puisi yang akan dibukukan bersama dengan para guru dan siswa se-Kalimantan Barat melalui program Nyalanesia. Semoga kedepannya budaya literasi ini akan berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan semangat literasi warga SMP Negeri 3 Sponti. Ya, semangat guru penggerak, salam bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.